Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam landasan pendidikan, di mana macam-macam landasan pendidikan ini terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, yang ketiga landasan kultural, yang keempat landasan historis, yang kelima landasan psikologis, yang keenam landasan iptek, yang ketujuh landasan politik, yang ke-8 landasan ekonomi, dan yang ke-9 landasan yuridis. Kita bahas yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu idealisme, yang kedua realisme, yang ketiga positif, yang keempat pragmatis, yang kelima eksistensialisme. Baiklah, kita bahas yang pertama yaitu idealisme, di mana idealisme memiliki pengertian salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide, di mana idealisme ini terbagi menjadi 3. Yang pertama idealisme subjektif atau immaterialisme, yang kedua idealisme objektif, yang ketiga idealisme personal, yang kedua realisme. Pengertian filsafat realisme ialah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Di mana contohnya itu bagaimana kursi itu ada karena ada yang membuatnya. Begitu juga dengan adanya alam yang berarti ada yang membuat. Yang ketiga positif. Positif adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Yang keempat, pragmatisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya secara praktis. Yang kelima, eksistensialisme. Filsafat ini merupakan suatu aliran filsafat yang berbeda dengan aliran filsafat lainnya karena eksistensialisme mengutamakan kebiasaan dalam memilih dan bertanggung jawab dalam makna hidup. Eksistensialisme meliputi makna atau aspek-aspek kehidupan manusia di dunia. Maksudnya, manusia itu lahir untuk mencari makna hidupnya itu sendiri. Kita kembali ke macam-macam landasan pendidikan yang kedua, yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Perantaraan sosial yang berperan adalah keluarga, teman sebaya, sekolah, media massa. Media massa itu seperti televisi. Yang ketiga, landasan kultural. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan. Utamanya itu belajar. Kebudayaan dalam arti luas tersebut dapat berwujud ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. Yang kedua, kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, fisik, yakni benda hasil karya manusia. Dan yang keempat itu landasan historis. Pengetahuan landasan historis adalah sebuah landasan atau aspek yang ditinjau dari perjalanan sejarah sebuah bangsa dalam menciptakan atau mengembangkan sebuah kebijakan, paham, ideologi, atau hal. Landasan historis adalah salah satu landasan yang digunakan pada saat pengembangan Pancasila. Landasan historis Pancasila dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan perumusan dari seluruh nilai, norma, dan budaya yang telah berkembang sejak lama sepanjang sejarah perjalanan hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, landasan psikologis. Psikologis berasal dari kata Yunani psyche yang artinya jiwa. Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologis berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Dengan demikian, psikologi adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologis dengan pendidikan merupakan satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan.
Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologis menelaah gejala-gejala psikologis dari manusia. Oke, kita lanjut. Yang keenam, landasan iptek. Kata ilmu berasal dari kata Arab alama yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, kata ilmu sering diidentikan dengan sains, yang berarti ilmu bahkan sering disatukan dengan kata pengetahuan, menjadi ilmu pengetahuan. Teknologi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu pengetahuan. Teknologi is application of science. Teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan budaya manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi terbentuk karena adanya karya-karya pikir manusia. Yang ketujuh, landasan politik. Pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Politik pendidik nasional perlu ditata dalam suatu organisasi yang efisien dan dikelola oleh yang profesional. Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di negara kita, Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara kita ini mempunyai pondasi atau pijakan yang sangat kuat, karena pendidikan itu setiap negara tidak sama. Yang kedelapan, landasan ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. Dan yang terakhir, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang mengembangkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Mungkin sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.